Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 30 Desember 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Kita diingatkan bahwa dalam keheningan doa kita merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang ibu tua, Santa Hana. Dia menunjukkan kepada kami contoh hidup yang sangat baik dalam hal doa dan kesetiaan mengunjungi rumah Tuhan sebagai tempat berdoa. Tuhan, sadarkanlah kami akan pentingnya doa dan visitasi ke tabernakel, serta menyambut tubuh dan darah Kristus pada waktu misa. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertumbuh besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah dalam keheningan doa kita berjumpa dengan Tuhan. Sadarkah kita bahwa dalam keheningan doa kita mengundang Tuhan datang mendekatkan dirinya pada kita dan membawa kita dekat padanya? Tidak ada jalan yang paling indah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan selain dalam keheningan doa. Dalam keheningan doa kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam keheningan doa kita bisa merasakan betapa terbuka hati Tuhan menyambut kita apa adanya. Dalam keheningan doa secara bebas kita ungkapkan perasaan kita pada Tuhan. Dalam keheningan doa kita bisa menangis, bernyanyi dan menari. Dalam keheningan doa kita bisa ungkapkan kemarahan dan kekecewaan kita. Dalam keheningan doa kita bisa melihat dan merasakan betapa besar kasih sayang Tuhan kepada kita. Betapa luas pengertiannya atas keterbatasan kita. Di saat kita ungkapkan kekurangan dan dosa kita, Ia dengan penuh belas kasihan merangkul dan memberi kita pengampunan. Dalam keheningan doa kita sungguh merasakan kehangatan cinta kita, cinta Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar cerita tentang Hana, seorang janda berumur 84 tahun. 7 tahun ia hidup dengan suaminya. Kemudian sejak kematian suaminya, ia hidup sendirian. Secara fisik ia sendirian, tetapi secara rohani ia selalu bersama Tuhan. Bait Allah sudah menjadi tempat ia memperoleh kekuatan dan rasa damai. Bait Allah sudah menjadi tempat ia ekspresikan suka dukanya. Injil hari ini katakan, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ketekunannya dalam berdoa
sudah membuahkan hasil yang sungguh mendatangkan kebahagiaan baginya. Ia bertemu dengan kanak-kanak Yesus dalam bait suci. Hatinya sungguh bahagia. Kebahagiaan itu diekspresikannya bukan saja lewat ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi lebih dari itu, ia pergi mewartakan pengalaman kebahagiaan itu kepada orang lain. Ia sudah menjadi misionaris bagi kanak-kanak Yesus. Bagi Hana, umur 84 tahun bukanlah umur pensiun dan cuma tinggal dalam rumah menikmati masa tua demi kebahagiaan diri sendiri. Tetapi ia keluar rumah ke tempat umum, wartakan pengalaman kebahagiaan kepada orang lain tentang kanak-kanak Yesus yang adalah Mesias. Hana sudah menjadi misionaris tua yang semangatnya tetap berapi-api. Semua ini terjadi karena berkat kekuatan Allah yang dialaminya dalam doa. Pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu merasakan kedekatan dengan Tuhan sewaktu kita berdoa? Apakah kita dengan mudah ekspresikan perasaan dan pikiran kita kepada Tuhan? Pernahkah kita menangis di hadapan Tuhan? Pernahkah kita marah dengan Tuhan? Bagaimana reaksi Tuhan sewaktu kita ekspresikan kemarahan dan kekecewaan kita kepadanya? Waktu kita jatuh dalam dosa dan kembali kepadanya memohon pengampunan, apa yang kita rasakan sesudah mendapat pengampunan Tuhan? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tekunlah dalam berdoa, karena dalam keheningan doa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita memohon Santa Hana dan Bunda Maria untuk mendoakan kita, agar kita pun boleh merasakan kedekatan dengan Tuhan. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.